Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku, yang akan memberikan gambaran, memberikan pandangan berbagai macam fenomena yang ada di sekeliling kita dari sudut pandang agama Islam. Nah, pada saat ini kita akan mengangkat tema terkait dengan masalah kepemimpinan. Indonesia menanti para pemimpin yang amanah. Bagaimana kisahnya dan bagaimana pandangan dari para narasumber nanti akan kita dengarkan bersama. Namun sebelumnya kita akan simak dulu yang satu ini. Kepemimpinan adalah sifat yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat Islam. Berkat kepemimpinan yang handal, peradaban Islam lahir adalah Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat Islam di dunia. Beliaulah sang tauladan yang membawa kejayaan umat Islam. Di era kini, para umaroh atau para pemimpin negaralah yang seharusnya meneruskan ketauladanan sang Rasul dengan sifat-sifat kepemimpinannya. Umaroh kini memegang amanah besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Namun menilik fenomena kepemimpinan di Indonesia kini tengah mengalami masa yang memprihatinkan. Kepemimpinan para punggawa bangsa kini tengah menjadi buah bibir. Dalam kasus bocornya dokumen rahasia negara berupa sprint di Komisi Pemberantasan Korupsi, diketahui kelalaian para pimpinan institusi anti korupsi tersebut menjadi penyebabnya. Keterbukaan, kerjasama, dan kemampuan memisahkan antara hubungan profesional dengan hubungan pribadi menjadi catatan penting yang harus segera dibenahi oleh para pemimpin KPK. Menyatakan terperiksa 1 Abraham Samad melakukan pelanggaran sedang terhadap pasal 4 huruf B dan D, pasal 6 ayat 1 huruf B, huruf E, huruf R, dan huruf V Kode Etik Pimpinan KPK. Oleh karena itu menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis, yaitu terperiksa 1 Abraham Samad harus memperbaiki sikap, tindakan, dan perilaku. Kode Etik Pimpinan KPK.
Sebelumnya, pasca penetapan rangkap jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Partai Demokrat, beserta beberapa anggota kabinetnya dalam Komnas Luar Biasa Partai Demokrat 30 Maret lalu juga ramai menjadi buah bibir. Keputusan sang presiden tersebut dinilai banyak kalangan double standard. Selain itu, aktivitas kepemimpinan sang kepala negara dan kepala pemerintahan beserta beberapa anggota kabinetnya tersebut juga dipertanyakan. Para pemimpin negeri ini nampaknya harus kembali meresapi tauladan sang Rasul dalam menjalankan tambuk kepemimpinannya. Kembali pada Al-Quran dan Sunnah, di mana integritas dan profesionalitas dijunjung tinggi untuk kepentingan rakyat semata. Iya, pemirsa, demikian tadi kita telah saksikan tayangan yang memberikan gambaran kepada kita beberapa fenomena yang sekarang terjadi di sekeliling kita terkait dengan isu kepemimpinan. Nah, bersama saya sekarang Bapak Abdullah sebagai penasehat KPK. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, ini ada satu hal yang menarik ya, ketika kalau kita melihat dari sejarah Rasulullah, ketika pada saat Rasulullah wafat, kan pada saat itu terjadi kekosongan kepemimpinan. Nah, justru para sahabat itu bukan merasa layak, justru mereka masing-masing merasa tidak layak gitu. Yang Abu Bakar demikian, merasa Umar juga demikian, Ali juga merasa masih terlalu muda untuk menjadi pengganti, menjadi seorang khalifah. Nah, bagaimana Bapak melihat ini? Padahal kata Rasulullah mereka ini dijamin masuk surga. Ya. Tetapi mereka juga ingat hadis Rasulullah yang lain bahwa jangan berikan jabatan kepada orang yang meminta. Oleh karena itulah, maka karena hadis itu mereka meskipun merasa bahwa punya kapasitas tapi tidak boleh untuk meminta. Sehingga ketika katakan seperti sekarang pemilu atau rapat umum apa, baru kemudian memberikan kesempatan kepada siapa, kemudian Umar merasa bahwa yang paling layak itu adalah Abu Bakar. Meskipun tadinya Umar yang didaulat, tapi Umar mengatakan yang lebih berhak itu adalah Abu Bakar. Karena itu Umar datang kepada Abu Bakar, kemudian berbaya kepada Abu Bakar, dan kemudian semua mengikuti Umar untuk berbaya kepada Abu Bakar. Apakah mekanisme yang seperti zamannya Rasulullah itu masih relevan untuk digunakan pada saat ini, di mana mungkin pada saat ini para pemimpin itu malah yang perlu untuk memperkenalkan dirinya siapa sehingga lebih dikenal oleh masyarakat, sedangkan pada waktu itu kan tidak demikian halnya. Itu sangat-sangat relevan sekarang. Sebab ketika Umar menjadi khalifah, tidak ada yang mau jadi menteri. Lantas kemudian Umar marah, loh kalian pilih saya jadi khalifah, terus kalian tidak mau bantu saya. Kata para sahabat, perintahkan kami. Ketika Anda perintahkan kami akan laksanakan. Dan ketika Umar kata Anda menteri A, menteri B, menteri C, samina wa ata'na. Artinya bahwa Umar yang menunjuk sesuai dengan kompetensi profesionalisme seseorang, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kenapa Umar menunjuk begitu dan tidak ada perlawanan dari sahabat? Karena para sahabat, masyarakat itu tahu terkekot bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana Utsman, bagaimana Ali. Bahkan ketika Umar mau mendekati meninggalnya, Umar mengatakan bahwa jangan lagi ada keturunan saya, anak saya yang menjadi khalifah pengganti saya. Meskipun anaknya Abdullah itu masuk di dalam anggota formatur 7 orang, tapi dan dianggap layak pada saat itu. Tapi Umar sendiri mengatakan kepada anaknya untuk tidak menjadi pemimpin yang melanjutkan kepemimpinannya. Nah, ini tragis karena kalau kita lihat sekarang ada ketua dewan pembina, ada ketua umum, ada sekjen, ada apa partai yang itu suami, istri, anak, sepupu, keluarga. Jadi seperti partai itu partai milik keluarga. Nah, ini berbahaya sekali. Mungkin beda kali antara partai dengan negara. Kalau partai boleh kali nggak milik keluarga, bukan begitu, Pak? Tapi kan kalau partai itu untuk merebut kekuasaan, lantas kemudian itu akan menular. Sebab dalam sistem pemerintahan kita, yang berhak untuk ikut pemilu itu partai politik. Kalau di negara lain ada independen, tapi di sini partai politik. Jadi kalau partai politiknya salah, negara juga akan salah. Nah, terus apakah pernah ada suatu kejadian di mana mungkin pejabat yang kemudian merangkap tugas ataupun melakukan hal lain gitu, misalkan berbisnis atau seperti apa, yang kemudian itu ditegur oleh sahabat? Oh, ini prinsip salah betul. Karena ketika Utbah, salah seorang sahabat, ditugaskan oleh Umar ketika menjadi khalifah sebagai wali kota di Syam. Kemudian Utbah ini waktu libur pulang ke Madinah.
tapi bawa harta banyak. Terus Umar bilang, loh Utbah, dari mana harta Anda? Oh, Amirul Mukminin, saya berdagang. Kata Umar, saya perintahkan Anda jadi wali kota untuk mengurus rakyat, bukan jadi pedagang. Kalau Anda berdagang, terus siapa yang urus rakyat? Karena itu Umar perintahkan seluruh hartamu masukkan ke Baitul Mal. Disita oleh Umar. Diambil. Disita, diambil. Gimana perasaan Utbah pada waktu itu? Utbah, dia minta maaf. Dia minta maaf sebagai pejabat, dia merasa salah, karena itu dia serahkan. Dan dia minta maaf kepada Umar, kepada Khalifah. Iya, luar biasa. Nah pemirsa, saya kira ini adalah sebuah contoh yang sangat luar biasa. Kita tidak perlu menuding dan melihat apa di sekeliling kita. Mudah-mudahan bagi siapa saja yang menonton dan menyaksikan bisa merasakan bahwa kisah yang seperti ini merupakan gambaran apa yang sebenarnya harus kita lakukan pada saat ini. Tetap bersama kami karena setelah ini kita masih akan kembali di Damai Indonesiaku. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku. Nah, saat ini saya sudah berada para jamaah Masjid Al-Hikmah Perumnas Klender Jakarta Timur. Saya ingin menyapa dulu yang ada di masjid nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak dan Ibu, sehat ya? Insya Allah, kelihatan dari wajahnya di sini tidak ada tampak wajah orang yang susah ya. Walaupun mungkin kantongnya tipis, tetapi imannya tetap tebal, kira-kira seperti itu. Nah, tadi di awal kita sudah menyinggung bagaimana kita bicara tentang fenomena seorang pemimpin dan juga karakter pemimpin para sahabat yang justru bukan menonjolkan diri ingin dipilih, justru masing-masing merasa tidak layak dan lebih layak sahabat yang lain. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan kembali tausiah dari guru kita tentunya yang sudah siap-siap, Dr. Rashid, yang akan menyampaikan bagaimana sih ya seseorang pemimpin ini bisa konsisten dan menganggap kepemimpinan itu sebagai apa sebenarnya. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda senantiasa diberikan Allah kesehatan, taufik, hidayah. Ya, sebagaimana kita juga yang hadir di masjid yang mulia ini. Saudara-saudara, sejak dahulu para kaum, artinya sahabat, ridwanullahi alaihim, memandang yang namanya jabatan itu adalah tanggung jawab, bukan kenikmatan. Sekarang orang memandang jabatan itu kenikmatan. Betul enggak, Pak? Kalau kenikmatan, iya ayo kita berebut. Siapa yang lebih yang lebih kuat, maka dialah yang akan mendapatkan kenikmatan itu. Hancurlah sebuah bangsa kalau visi mereka terhadap jabatan ini adalah sebuah kenikmatan. Akan hancur. Dan inilah yang terjadi. Rebutan, penggalangan massa, semua kekuatan dikerahkan untuk mendapatkan jabatan. Dahulu sahabat, kenapa begitu sahabat itu? Ya sudah barang tentu mereka langsung dibina oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tanggung-tanggung ini sahabat. Mereka adalah orang-orang pilihan. Seperti diceritakan tadi betul. Umar datang kepada Abu Bakar. Ya. Abu Bakar datang kepada Umar. Ya Umar, engkau lebih pantas untuk jabatan ini. Kau lebih kuat. Yang betul di kalangan sahabat yang namanya Umar. Tetapi Umar mengatakan tidak. Tidak ada nilainya kekuatanku tanpa ilmu yang engkau miliki. Jadi semuanya pada apa? Pada tawadu. Melihat kelemahan dirinya untuk tampil sebagai pemimpin di tengah umat. Tetapi sekarang memang ini sudah berbeda, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Yang ditonjolkan apa? Apa kelebihan saya? Ya, apa kelebihan saya? Sehingga memang sayalah yang pantas untuk menempati jabatan itu. Sehingga tidak ada yang namanya lagi rasa tawadu. Kan begitu ya? Kalau bisa sikat semua. Ambil semua posisi-posisi itu. Ini yang ada sekarang. Ini jelas-jelas tidak sesuai dengan Islam. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menanamkan sebuah prinsip yang namanya jabatan jangan kau kejar. Ada dua orang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, amirna. Ya Rasulullah, angkatlah kami sebagai pemimpin. Tetapi jawab Rasulullah apa? Nahlan walli hadzal amr man sa'alaha wala man harasa 'alaiha. Kami tidak akan mengangkat, memilih urusan ini, urusan kepemimpinan ini, jabatan publik. Jabatan publik. Kami tidak akan menyerahkan urusan publik ini kepada orang yang minta atau orang yang ambisi, kasak kusuk. Kalau sudah terpilih presiden ini, partai-partai ini, bahkan bukan sekedar partai, figur-figur saling mengajukan apanya, CV-nya. Wah, ini CV saya. Berebut. Beda dengan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah diperingatkan oleh Rasulullah. Dengan peringatan tadi itu, kami tidak akan menyerahkan urusan ini kepada orang yang memintanya. Nah, kalau orang sudah meminta jabatan, apa? Dia ingin memanfaatkan jabatan itu. Betul enggak? Dan inilah yang terjadi. Ya. Dia keinginan sekali, segala kekuatan kalau perlu dia libatkan. Ya. Katakan saja saya ini tidak punya uang. Saya tempel pengusaha, dukung saya, support saya. Secara finansial. Nanti kalau sudah saya terpilih, proyek-proyek itu akan saya kasih sama kamu. Kan itu sekarang ini kan. Walaupun saya tidak punya uang, dalam waktu seketika saya bisa mengadakan miliaran triliunan uang. Kenapa? Karena saya akan menempel pengusaha-pengusaha, sudah barang tentu yang namanya pengusaha dalam hal ini pengusaha hitam. Betul enggak? Bahkan tidak coklat lagi, hitam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sudah barang tentu si pengusaha kalau dia sudah mengeluarkan uang 1 triliun, tentu nanti yang akan dia minta 10 kali lipat, atau 100 kali lipatnya. Inilah orang yang meminta jabatan. Dan walaman harasa alaih. Dan juga tidak akan kami kasih kepada orang yang ambisi. Kasak kusuk. Kalau sudah kelihatan ambisinya, awas. Ini nanti kalau sudah nanti dia memakan jabatan, habis. Itulah tadi dia. Kalau dia bakal turun, dia akan persiapkan istrinya. Atau anaknya. Ini sudah di mana-mana. Ya. Gubernur, bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seorang pejabat mendekam di dalam penjara. Dia siapkan anak perempuan yang menggantikan posisi dia di luar. Rusak tidak itu? Sudah rusak. Si ayah masuk penjara karena kasus yang menggantikan dia anak dia pula. Jadi artinya apa? Supaya tidak keluar itu simpul-simpul uang dari keluarganya. Dasar masyarakat yang memilihnya juga adalah
masyarakat yang kurang berpendidikan, agama juga lemah. Yang penting Anda kasih saya berapa, saya pilih Anda. Jadi kita ini memang susah untuk mencari pemimpin yang amanah itu, memang susah. Ini bukan putus asa ya, bukan putus asa. Susah, karena apa? Karena kita tidak siap dipimpin oleh orang-orang baik. Kita tidak siap dipimpin oleh orang-orang yang amanah. Dari kita juga lah salahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanallah, sungguh sangat luar biasa. Ini memberikan pemikiran kepada kita, pemirsa dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebaiknya kita merenung begitu. Apakah yang terjadi pada saat zaman Rasulullah dahulu itu masih relevan untuk dilakukan atau diterapkan pada saat ini? Kalau seandainya perilaku pada saat itu dianggap tidak relevan, diterapkan pada saat ini, kita pun bertanya, bukankah berarti kita mengingkari bahwa Islam pun menjadi tidak relevan sebagai agama yang berlaku pada saat ini? Subhanallah, apakah kita akan menjadi seperti itu? Nah, satu hal yang sangat menarik dari benang merahnya adalah wa'adul amanata ila ahliha. Berikanlah jabatan amanah itu kepada yang ahlinya. Seperti apakah yang ahlinya? Nanti akan kita dengarkan kembali tausiah dari guru kita setelah yang satu ini. Tetap di majelis ilmu kita, Damai Indonesiaku. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih mendiskusikan tentang Indonesia menunggu pemimpin yang amanah. Tidak semuanya orang yang berminat menjadi pemimpin bisa dipilih menjadi pemimpin. Dulu pun itu pernah terjadi di zaman Rasul. Abu Dzar seorang sahabat yang mulia, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amirni. Angkatlah saya sebagai salah seorang amir. Apakah wali kotamu atau memegang peran tertentu?" Lalu kata Rasulullah sambil memegang pundaknya, dilaporkan oleh Abu Dzar sendiri, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if. Sesungguhnya kamu itu lemah. Jadi di sini salah satu persyaratan atau kriteria pemimpin itu harus punya kekuatan. Salah satunya adalah kekuatan mental. Bukan hanya besar fisik saja, gede badan, tetapi nyali lemah. Ini tidak bisa, susah ini nanti berhadapan dengan tantangan di lapangan. Badan boleh besar, kekar, tetapi nyali harus kuat. Nyali besi. Makanya Rasulullah ketika melihat Abu Dzar, bukan Abu Dzar ini tidak pantas jadi pemimpin dari sudut agamanya. Oh, sahabat. Sahabat itu kalibernya, ya kaliber sahabat lah. Orang-orang yang imannya, Masya Allah, VIP imannya. Tetapi dalam soal kepemimpinan, belum tentu serupa. Jadi orang-orang yang mempunyai kecakapan, orang-orang yang mempunyai tingkat tertentu dari manajerialnya seperti apa, kemampuan dia memimpin, mengarahkan. Lalu kata Rasulullah, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if."
Lalu setelah itu, apa nasihat Nabi? Sesungguhnya kepemimpinan ini di dunia menjadi caci maki orang. Kepemimpinan imarah, innaha imarah. Kepemimpinan itu di dunia adalah merupakan caci, innaha malamah. Fid dunya wa fil akhirati khizyun wa nadamah. Nanti di hari akhirat, kepemimpinan ini menjadi kehinaan dan penyesalan. Masya Allah. Jadi orang-orang yang memimpin sekarang ini, nanti di hari akhirat, itu nanti menyesal Bapak. Nyesal saya dulu jadi gubernur. Nyesal saya dulu jadi presiden. Nyesal saya dulu jadi menteri. Kenapa? Karena memang dia tidak sanggup mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia emban dulu di dunia. Itu Rasulullah mengatakan itu. Innaha khizyun wa nadamah. Illa man akhadhaha bihaqqiha. Kecuali, memang ada pengecualian. Orang yang mengambil kepemimpinan itu dengan haknya. Artinya dia memang memenuhi kriteria. Adil, amanah, kuat secara fisik, cerdas secara kepintaran, intelektual. Jadi orang-orang seperti ini memang betul mereka akan menempati posisi itu yang pas. Tetapi seperti nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar ini, kata beliau tadi apa? Sesungguhnya kepemimpinan itu di dunia adalah caci maki. Betul kan? Caci maki. Seseorang yang sudah menduduki sebuah jabatan, ada yang tidak puas. Itu kurang ajar, itu pemimpin yang satu. Itu nggak tahu itu. Entah kemana uang rakyat dibuatnya. Wah, itu macam caci maki. Masya Allah. Ya, caci maki. Apalagi di zaman sekarang, zaman keterbukaan, zaman transparansi dan sebagainya. Caci maki. Jadi oleh karenanya kata Rasulullah, itu caci maki. Kepemimpinan itu merupakan caci maki di dunia. Engkau mungkin tidak kuat untuk menghadapi itu. Dan godaan. Jadi godaan. Kepemimpinan ini penuh dengan godaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Betul enggak? Oh, tadinya tidak punya apa-apa. 6 bulan, 4 bulan sesudah menjadi pemimpin. Pemimpin ini ya terserahlah. Anggota DPR juga pemimpin. Kan begitu ya? Jadi pejabat publik juga ya jelas. Setelah hanya 4-5 bulan menjadi pemimpin, wah, mobil mewah beratur di rumahnya. Nah, ini juga cobaan. Nah, jadi kepemimpinan itu adalah cobaan bagi orang yang tidak kuat, sehingga apa? Dia akhirnya mengikuti kemauan orang-orang yang ingin memanfaatkan jabatan itu. Dan dia tidak lagi berpikir tentang akhirat. Oleh karenanya Nabi betul-betul memperingatkan di sini. Itu baru di dunia. Kadang-kadang belum sempat berakhir jabatan sudah berurusan. Berurusan dengan siapa, Pak Abdullah? Dengan KPK. Belum berakhir jabatan. Jadi belum dirasakan enaknya jabatan ini lagi. Sudah berurusan. Na'udzubillah min zalik. Ya. Setelah itu turun dari jabatan. Masuk ke dalam penjara. Caci maki orang. Keluarga kita pun habis semua menjadi apa? Ejekan orang. Oh, itu anak pejabat yang di penjara itu. Enak tidak itu? Tidak enak kan Ibu? Tidak enak. Itu di dunia. Betul kata Rasulullah. Innaha malamah. Di dunia. Wa innaha khizyun wa nadamah. Belum lagi di akhirat. Di akhirat orang sudah masuk surga. Pemimpinnya masih ngantri. Iya kalau masuk. Ya. Rakyatnya sudah duluan masuk. Orang-orang soleh, pedagang yang jujur, ya guru yang mengajari muridnya, ya dan seterusnya. Orang-orang miskin yang tidak banyak dosanya sudah masuk duluan. Sang pemimpinnya ngantri. Kenapa ngantri? Belum selesai auditnya. Bagaimana mengaudit sekian banyak harta? 100 sekian puluh rumah tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Na'udzubillahi min zalik. Di dunia saja mungkin auditnya sekian lama, apalagi di akhirat. Kalau masuk surga. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, wajar saja kenapa Rasulullah menanamkan, janganlah meminta-minta jabatan itu. Ya, kalau memang engkau memiliki sifat-sifat atau kriteria seperti punya kecerdasan, punya kepemimpinan,
leadership yang bagus. Kemudian begitu juga orang yang terkenal amanah. Ini barangkali ada mekanismenya khusus. Dan diharapkan pemimpin-pemimpin yang terpilih memilih calon pembantu mereka dari orang-orang profesional seperti ini. Bukan titipan-titipan partai yang kalau mereka ini duduk di sebuah jabatan yang dipikirannya apa? Memperkaya partainya. Betul tidak? Kerjaan memperkaya partai saja. Sekian menteri dalam kabinet kali berapa? Kan begitu? Nah ini sudah membuat keadaan menjadi tidak normal. Sehingga akhirnya sang menteri disibukkan dengan pesanan-pesanan partainya. Bukan disibukkan dengan program kerja yang harus dia pikirkan dan yang ada di pundaknya. Sebagai pemimpin ini tidak mudah. Betul. Oleh karenanya dalam hadis salah satu dikatakan Rasulullah apa? Bahwasanya kepemimpinan ini kalau engkau diminta fa in su'ilta, kalau engkau diminta untuk memimpin, u'inta 'alaiha, engkau akan dibantu oleh Allah. Nah, ini perbedaan antara orang yang diminta dengan orang yang meminta. Jadi ada dua ini, Bu. Orang yang diminta kenapa? Profesional. Dia dikenal sebagai orang yang bersih, jujur, profesional, handal, leadershipnya bagus. Nah, itu dilirik. Nah, seharusnya kepala negara terpilih itu menganut sistem seperti ini, bukan pesanan-pesanan. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in su'ilta u'inta 'alaiha. Kalau engkau diminta, engkau nanti akan dibantu Allah. Tetapi kalau sebaliknya, kalau engkau yang meminta, wukilta ilaiha. Akhirnya engkau yang nanti dibebankan tanggung jawab itu, baik di dunia dan di hari akhirat. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, konsep kepemimpinan dalam Islam itu begitu ideal, begitu indah. Tergantung sekarang kita mau nggak memakai sistem Islam itu atau tidak. Subhanallah. Nah, ini suatu tantangan buat kita semua tentunya. Bahwa Islam itu adalah agama yang berlaku sampai akhir zaman. Demikian juga dengan sistem kepemimpinannya ya, dokter ya. Nah pemirsa, kalau Anda tidak meminta, kami akan memberi. Nah ini satu hal yang lain lagi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku. Kalau kita bicara kepemimpinan, seolah-olah zaman Rasulullah itu adalah zaman yang ideal. Nah, kita pengen tahu nih dari Dr. Daud Rashid. Dokter, apakah setelah zamannya Rasulullah, setelah itu ada kepemimpinan yang memang bisa dilakukan secara ideal? Barangkali dokter bisa memberikan contoh sehingga ini bukan merupakan sesuatu yang dianggap hanya utopia gitu ya. Hanya terjadi pada zaman Rasulullah saja. Silakan, dokter. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Kita tahu bahwa yang menonton ini tidak hanya dari Indonesia saja, Bapak. Ya, negara-negara tetangga kita, Malaysia, bahkan sampai di Australia, di Sydney, ikut mereka menonton acara kita. Saya sering dapat WhatsApp dari sana, ya kalau ada acara. Nah, kepemimpinan Rasulullah bukan satu-satunya bisa diterapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mewariskan sistem, bukan figuritas. Beda kepemimpinan figuritas dengan kepemimpinan yang berdasarkan sistem. Jadi Rasulullah itu membangun sistem sehingga sistem itu kan berjalan terus kan? Berjalan terus sampai zaman kapanpun sistem itu berjalan. Nah, kalau sistem ini berjalan, insya Allah yang naik itu pasti orang-orang yang kita sebut tadi. Amanah, jujur, bertanggung jawab. Nah, jadi Rasulullah sama sekali bukan sosok satu-satunya yang menampilkan leadership yang handal itu. Ternyata pola itu bisa diikuti oleh orang-orang yang datang setelah beliau. Berbicara tentang kepemimpinan setelah Rasulullah, memang yang paling handal itu adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena beliau ini radhiyallahu anhu memang betul-betul mengikuti pola kepemimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi polanya yang dia contoh. Nah, di antaranya apa? Kekuduaan beliau.
Qudwah itu apa artinya Ibu? Keteladanan. Sebelum orang, katakan saja begini, sebelum orang susah, dia lebih dahulu susah. Jadi kalau bakal terjadi krisis, dia yang pertama sekali menunjukkan hidup dalam suasana krisis. Waktu ada, katakan saja, kesejahteraan, income per kapita naik, dia yang terakhir. Biarlah rakyat dulu yang senang, terakhir dia. Kira-kira begitulah pemimpin-pemimpin kita di zaman sekarang. Setuju? Nggak tahu, Bapak Ibu yang jawab, bukan saya. Ya, nah, kalau di zaman lain, rakyatnya semua susah, dia masih enak duduk di istana, kursi kepresidenan, mobil mewah di kau dan sebagainya. Kan begitu? Sebelum rakyatnya senang, saya dulu dong. Nah, itu di zaman kapan? Begitulah kira-kira ya. Nah, jadi bagaimana semangat ini? Inilah yang diwariskan oleh Umar. Terjadi masa paceklik. Pernah nggak terjadi masa krisis di zaman Umar? Pernah terjadi, bukan tidak pernah. Apa yang dilakukan oleh Umar? Dia pertama sekali ring satunya dulu yang diperingatkan. Rakyat susah. Saya dan semua orang yang di sekitar saya harus menunjukkan kesusahan. Nah, jangan dibalik. Nah, Umar, Ibu, sejak awalnya kaya. Sebelum jadi khalifah kaya. Semua orang tahu. Bagaimana pada masa Rasulullah dia mendermakan 100 ekor unta. Kali 15 juta. Berapa? 1,5 miliar. Itulah yang dia infakkan. Kaya tidak? Kaya. Itu infaknya saja itu. Nah, pada waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, masa paceklik krisis datang. Orang-orang semuanya makan roti keras sama minyak goreng. Bahasa kita minyak goreng. Nah, lalu Umar, dia memang dari awalnya dia orang mampu. Dia memaksakan, dia paksa dirinya harus memakan apa yang dimakan oleh rakyat. Tidak boleh melebihi apa yang dikonsumsi oleh rakyatnya. Sakit perut. Nggak biasa perut. Dia pukul perutnya. Perut, kau harus belajar susah. Rakyatmu lagi susah, kau harus orang pertama sekali merasakan kesusahan. Begitulah sosok siapa? Umar bin Khattab. Ini di dalam sejarah dicatat ini. Ya, dia pukul perutnya itu. Hai perut, kau harus mengerti. Kau ini sekarang jadi khalifah, Amirul Mukminin. Kau bukan Umar sebagai seorang warga negara. Kau sebagai seorang amir. Menjadi contoh keteladanan. Kalau rakyatmu susah, kau harus ikut merasakan kesusahan itu. Kalau mereka kaya, alhamdulillah kau bersyukur. Tidak apa-apa, kau pun tidak merasakan kekayaan itu, nggak apa-apa. Nah, ini contoh. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz salah satu penerus Umar bin Khattab. Pernah suatu ketika, para sahabat-sahabatnya menyampaikan, membisikkan ke keluarga Umar bin Abdul Aziz. Tolonglah diganti bajunya Umar bin Abdul Khalifah itu. Sudah kumal. Lalu kata istrinya apa? Setahu kalian emangnya ada bajunya selain yang dia pakai itu? Masya Allah. Jadi yang dipakainya itu, itulah bajunya. Bagaimana kalau sekarang pelantikan anggota DPR, gubernur. Berapa biaya pakaian jas seorang gubernur? Miliaran rupiah. Nah, jadi hadirin berbahagia. Inilah dia gambaran kepemimpinan Islam. Iya, mungkin kelihatannya agak ekstrim ya apa yang disampaikan oleh Dr. Rashid ya, guru kita. Tetapi ini adalah contoh yang pernah terjadi, yang pernah dilakukan oleh para pemimpin. Bagaimana mereka memiliki sifat yang empati, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ibu-ibu mungkin ketika bicara pemimpin, kok pengajiannya ngomongin pemimpin mulu sih? Ingat Ibu, bahwa kepemimpinan ini perlu buat kita. Saya mau tanya, Ibu pengen beli jilbab kerudung yang baru nggak? Mau ya? Nah kalau beli itu pakai apa? Bagaimana dapetin duit ya?
Ya, dengan kerja. Nah, kalau ibu-ibu sejahtera, suami bekerja, kan bisa membeli sesuatu juga kebutuhan. Nah, artinya pemimpinlah yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau pemimpinnya mampu, ibu-ibu bisa beli kerudung yang baru, kira-kira begitu gampangnya ya. Nah, baik pemirsa, tetap bersama kami karena setelah ini kita akan kembali lagi masih di Majelis Ilmu kita, Damai Indonesiaku. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Majelis Ilmu kita Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, bicara mengenai karakter seorang pemimpin, sebenarnya sebelum manusia diturunkan, Allah telah berkata kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat pada waktu itu sedikit bertanya, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Mengapa engkau akan membuat pemimpin yang akan merusak dan menumpahkan darah? Artinya bahwa malaikat telah mengetahui ada karakter-karakter negatif di dalam diri manusia sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimana kemudian karakter negatif ini dieliminir kemudian memunculkan hal-hal yang positif sehingga menjadi seorang pemimpin yang profesional. Nah, inilah yang akan kita dengarkan tausiahnya berikut ini dari guru kita Ustadz Felix Xiao. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasamu khutuh jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa mikyasan i'mali wa masdarani ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fahkum bainahum bima anzalallah falatattabi ahwa'akum amma ja'aka minal haqq. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya pada Allah, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, yang menurunkan Al-Quran dengan benar dan di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan. Baik kebaikan itu ada pada kepemimpinan dan kebaikan-kebaikan itulah yang harus dicontoh oleh pemimpin. Salat dan salam senantiasa kita curah dan limpahkan kepada pemiliknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik orang yang harus kita teladani sampai dengan akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti kepemimpinan beliau. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fillah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Jadi pada hari ini kita berkumpul untuk membahas tentang kepemimpinan. Sesuatu yang memang asing terhadap umat pada zaman sekarang karena umat sudah terlanjur dininabubukan dengan perkara-perkara yang lain sehingga menganggap pemimpin dan kepemimpinan itu di luar bahasan Islam. Betul begitu Ibu sekalian. Karena kita biasa menganggap bahwa urusan politik bukan urusan agama, urusan kepemimpinan bukan urusan agama. Jadi pada itu Islam justru menganggap semua adalah bagian daripada agama. Kalau gitu kita bisa lihat salah satunya. Boleh dibuka slide-nya? Nah, jadi ini adalah perkataan daripada Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan, salah seorang khalifah yang paling lembut hatinya, ini pernah menyampaikan dalam salah satu perkataannya, innallaha la yas'u bisultan ma la yas'u bil Qur'an. Allah akan menghilangkan kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak dapat digunakan Al-Quran untuk menghilangkannya, maka Allah gunakan kekuasaan untuk menghilangkan maksiat-maksiat tadi. Kenapa? Betul tadi, menurut kemudian pembawa acara, Mas Agus tadi menyampaikan kepada kita, sifat alami manusia adalah berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan dan wayasfikut dima, dan juga dia menumpahkan darah. Itu lanjutan ayatnya, kalau mereka tidak menggunakan akal, menerapkan
hukum-hukum Allah. Tapi kalau mereka menerapkan akal mereka, lalu kemudian menerapkan hukum-hukum Allah, maka yang terjadi justru adalah kebaikan. Maka seorang khalifah yang bernama Utsman bin Affan pernah mengatakan, memang betul maksiat-maksiat akan terjadi. Dan Al-Quran bisa menghalau maksiat-maksiat tersebut. Tapi ada maksiat-maksiat yang tidak bisa dihalau menggunakan Al-Quran. Nah itu gunakan apa? Kekuasaan. Contoh Bapak Ibu sekalian, sekarang saya tanya, tahu Glodok Bapak Ibu sekalian? Tahu jualan apa di Glodok? Elektronik. Selain elektronik jualan apa Pak? Kaset apa Pak? VCD porno, kan itu kan ya? Kira-kira dijualnya berapa? Menurut salah satu data, di VCD porno di Glodok itu dijual 1 hari 1 juta keping yang dipajang di sana. Coba kita bayangkan, itu menurut data. Pertanyaan saya, penegak hukum tahu nggak di situ jualan VCD porno? Tahu? Kan atau tidak? Atau tidak? Tidak. Berarti ini salah satu contoh di mana ada kemaksiatan yang tidak bisa dibacakan Al-Quran. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, orang itu ada 2. 1 dibacaan Al-Quran dia sadar, 2 dibacaan Al-Quran tambah kafir dia. Nah maka yang kayak begini nggak bisa digunakan yang namanya Al-Quran. Tapi harus digunakan yang namanya kekuasaan, kepemimpinan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, hamil berapa bulan ibu-ibu sekalian? 9 bulan 10 hari. Susah? Susah, harus bawa kemana-mana, berat dan sebagainya. Dia lahir harus kasih makan sampai gede. Rela nggak anaknya ketika sudah dewasa kemudian terlibat hal-hal yang kayak tadi? Nonton VCD porno. Dan sekarang KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, merilis sebuah kabar bahwa 62,7% SMP di Jakarta sudah tidak perawan lagi. Coba bayangkan. Lah kenapa? Gara-gara tadi permasalahan-permasalahan yang tidak bisa hilang menggunakan Al-Quran, Allah hilangkan menggunakan kekuasaan. Maka penting pembicaraan kita pada hari ini. Nah kalau gitu kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan dan pemimpin, wajar. Michael H. Hart, seorang non-muslim, dia seorang Kristen Maronit, dia menulis salah satu buku judulnya 100 The Most Influential People in History. Jadi dia sampaikan dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, bahwa Muhammad Rasulullah adalah orang nomor 1 paling berpengaruh. Kenapa? Dia sampaikan alasannya. Muhammad, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. Bahwa Muhammad ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap agama saja, tapi dia bertanggung jawab terhadap keseluruhan bangunan Islam. Baik itu adalah bangunan etis maupun sistemnya. Nah karena itulah Muhammad Rasulullah menjadi orang nomor 1 paling berpengaruh sepanjang sejarah. Karena tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Daud Rashid, bahwa Rasulullah tidak mewariskan figur. Yang Rasul wariskan adalah sebuah sistem yang dia bertahan selama 13 abad. Maka kita lihat beberapa kemudian orang-orang memuji sistem Rasulullah. Yang kalau zaman sekarang kita kenal dengan nama sistem khilafah tadi. Yang disampaikan tadi sempat. Maka zaman-zaman khilafah ini diterapkan Islam. Sehingga luasan Islam menjadi seperti yang kita bisa lihat di depan. Jadi pernah terjadi satu masa Bapak Ibu sekalian. Yang ini tidak ada dalam sejarah-sejarah di sekolah. Entah kenapa kita nggak tahu, nggak diajarin. Tapi pernah terjadi satu masa di mana wilayah Islam terbentang dari timur sampai ke barat tidak kurang daripada 20 juta kilometer persegi. Dan mereka pada waktu itu bersatu di bawah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apa yang kemudian mereka terapkan? Mereka menerapkan Islam. Sejahtera terjadi di mana-mana. Pertanyaannya kemudian, kalau dulu Islam diwariskan oleh Rasulullah kepemimpinan yang hebat seperti ini, yang namanya khilafah ini, bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman sekarang beda Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit terangkan apa yang dimaksud dengan sistem kepemimpinan. Dan kenapa bisa terjadi kekacauan seperti sekarang. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, Islam tidak diterapkan. Kalau kita lihat sekarang, rakyat ini memilih yang namanya penguasa. Dan kalau penguasa zaman sekarang, menurut J.J. Rousseau, dalam kemudian tesis dia, mengatakan bahwa yang namanya kekuasaan harus dibagi-bagi. Karena zaman dulu ketika raja berkuasa secara absolut, maka raja bisa berbuat apapun juga. Maka dia katakan ini tidak boleh terjadi. Harus kita bagi 3. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Dan masalahnya dimulai dari situ. Lah kenapa? Ketika kemudian rakyat pilih wakil rakyat, maka terjadi konflik kepentingan. Kenapa? Karena wakil rakyat yang memang sejatinya adalah sebuah legislator, ini kemudian juga menjadi eksekutor. Gitu loh. Nah ini kemudian konflik kepentingan. Ternyata yang kemudian jadi yudikatif juga nanti akan dikendalikan oleh eksekutor juga. Konflik kepentingan. Islam tidak seperti itu. Nah secara sederhana inilah sistem Islam. Umat memilih kemudian khalifah, bukan membuat hukum. Khalifah tidak menentukan hukum, tapi dia menentukan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitulah sederhananya Islam membuat sebuah kepemimpinan untuk seorang pemimpin. Ya subhanallah, luar biasa Ustaz Felix yang menggambarkan kepada kita apa yang terjadi pada saat ya zaman Rasulullah dulu.
kemudian bergeser ke khalifahan berikutnya sampai pada saat ini. Nah sekarang permasalahannya, apakah konsep-konsep tersebut itu bisa diterapkan pada saat ini dan bagaimana cara menerapkannya? Tentunya ini masih menjadi PR dan nanti Ustadz Felix juga akan melanjutkan kembali ya, bagaimana mengimplementasikan pada saat ini. Dan kami ingin mengingatkan kepada Anda yang ingin berbagi rezeki nantinya, siap-siap karena setelah ini kami akan menyampaikan kembali kuis kepada Anda dan berbagi rezeki sebesar 1 juta rupiah. Oleh karena itu tetap bersama kami karena setelah ini kita akan kembali lagi masih di Majelis Ilmu kita Damai Indonesiaku. Kita kembali lagi Bapak Ibu sekalian dalam sebuah pembahasan tentang kepemimpinan dan pemimpin. Dan kita sudah melihat bahwa tadi disampaikan dalam beberapa slide di depan bahwa kepemimpinan Islam yang mencakup lebih daripada 20 juta kilometer persegi adalah hasil daripada kepemimpinan di dalam Islam. Maka Rasul mewariskan kepemimpinan ini dalam bentuk khilafah ini diterapkan oleh kemudian sahabat-sahabat setelahnya, dilanjutkan oleh sahabat-sahabat lagi sampai berakhir pada tahun 1924 yang terakhir adalah khilafah Utsmaniyah. Maka kita bisa lihat Islam memang sebuah agama yang mementingkan yang namanya kepemimpinan. Dan kita tahu Rasulullah wafat saja, para sahabat itu bersepakat untuk menunda pemakaman Rasul selama 3 hari 2 malam. Untuk apa? Untuk memilih seorang pemimpin. Karena memilih seorang pemimpin itu lebih penting daripada memakamkan jenazah bahkan seorang Rasulullah. Beginilah Islam memandang pentingnya pemimpin karena segala urusan kaum muslimin itu tertakluk pada kepemimpinan dan pemimpin yang menjalankan amanah. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang kemudian itu dibacakan berkali-kali pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi dikatakan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, seruannya pada orang yang beriman, ati Allah wa atiur rasul. Maka taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga pemimpin di antara kalian. Ayat ini bermakna banyak. Satu, dalam tafsirnya Ibnu Katsir, maka kemudian beliau menyampaikan bahwa ini adalah seruan untuk taat pada Allah dan taat pada Rasul secara tidak terbatas, secara mutlak, dan ketaatan pada pemimpin dalam perkara-perkara ma'ruf. Karena tidak terjadi ketaatan dalam perkara-perkara yang tidak ma'ruf. Ini ayat turun berkenaan dengan sebuah kejadian. Ada seorang sahabat namanya Abdullah. Abdullah ini diperintahkan Rasul memimpin sebuah pasukan. Kemudian karena dia merasa kesal, pasukan ini kemudian dipanggil. Apakah kalian mendengar bahwa Rasul berkata ayat yang tadi? Kami mendengar. Lalu kemudian Abdullah pemimpinnya berkata, kalau gitu bawakan pada saya kayu-kayu dan bakar kayu-kayu tadi. Dibakar kayu-kayu tadi, kemudian Abdullah berkata pada bawahan-bawahannya, masuklah kalian ke dalam api. Karena Rasulullah sudah menyuruh kalian untuk taat pada pemimpin, maka tidak ada yang mau masuk ke dalam api. Mereka lapor pada Rasulullah, Rasul pemimpin kami menyuruh kami masuk dalam api. Rasul katakan, kalau kalian tadi masuk ke dalam api tadi, maka tidak akan kalian keluar selama-lamanya. Karena kalian berada dalam neraka maksudnya. Lalu Rasul menyambung, innamal ta'ati fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara-perkara ma'ruf. Diceritakan kemudian lanjutannya di dalam Al-Quran, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallah wa Rasul. Jadi ketika dikatakan, ketika kemudian Anda berselisih pendapat terhadap segala sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah sebuah isyarat kembali bahwa pemimpin itu penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah sistem kepemimpinan. Yaitu adalah pemimpin yang amanah. Siapa itu yang amanah? Yang melaksanakan amanah dari Allah Rasulnya, yaitu menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita sebagai rakyat, kita sebagai orang yang dipimpin, harus taat pada pemimpin dalam perkara-perkara ma'ruf. Lah, bagaimana kalau pemimpinnya tidak ma'ruf?
Kalau pemimpinnya aneh, asing dengan Al-Quran, asing dengan As-Sunnah, maka kewajiban daripada rakyat, maka kewajiban pada kaum muslimin adalah menasehati pemimpin tadi agar dia kembali pada jalan yang ma'ruf, agar dia kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, agar dia kembali pada Islam dan menerapkan segala sesuatunya dengan Islam. Inilah yang kemudian dimaksud dengan pemimpin dan kepemimpinan. Islam, Al-Quran memerintahkan kepada kita tidak hanya punya pemimpin yang amanah, tapi punya sistem kepemimpinan yang amanah, yaitu sistem kepemimpinan yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dan bila tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, inilah ancaman Allah. Ancaman Allah kemudian mengatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu kalau kalian percaya pada Al-Quran, percaya pada Allah, percaya pada yaumil akhir. Nah, Ibnu Katsir menambahkan, ini berarti kalau ada orang yang ingin menerapkan selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, berhukum pada selain pada Allah, maka inilah yang disebut dengan pemimpin yang zolim. Maka kewajiban adalah menasihati pemimpin tadi. Bagaimana caranya? Karena yang namanya nasihat itu seperti cermin, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat kaum muslimin, lalu kemudian kita melihatnya jelek, sama kayak kita bercermin, Bapak Ibu sekalian. Contoh, kalau Bapak Ibu bercermin, ngelihat di cermin kemudian jelek, yang dipecahin cerminnya atau orangnya? Dua-duanya. Enggak, yang kita perbaiki bukan cerminnya Bapak Ibu sekalian, tapi yang kita perbaiki adalah diri kita. Kita latih agar kita faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sebarkan, kita dakwahkan bahwa setiap muslim harus terikat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan karena itulah mereka akan kemudian memilih pemimpin-pemimpin yang amanah. Begitulah yang kemudian kita lihat, yang bagaimana Islam menjadikan solusi atas kepemimpinan, yaitu menyadarkan seluruh rakyat dan pemimpinnya menerapkan Islam. Ibarat gigi, dari atas, dari bawah, semuanya menggigit. Demikian sistem sistem kepemimpinan dan pemimpin yang amanah. Terima kasih. Iya, subhanallah, luar biasa Ustadz Felix Show mengabarkan kepada kita semua, Bapak Ibu, sahabat pemirsa sekalian. Udkhulu fi silmi kafah wala tatabi khutuwati syaitan. Artinya masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas, yang mengikuti Al-Quran dan juga mengikuti As-Sunnahnya. Kepemimpinan dan sistem kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sama-sama penting di dalam Islam. Karena itulah Imam Ghazali dalam salah satu kitabnya beliau mengucap dan melisankan satu nasihat kepada kita yang layak kita jadikan sebagai perenungan sampai dengan sekarang. Beliau mengatakan, fa'inad dunya mazra'atul akhirah. Sesungguhnya dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Artinya, siapa yang tidak menanam di dunia, dia tidak dapat apapun untuk dipanen di akhirat. Karena itulah beliau sampaikan, wala yatimuddinu ila bidunya. Tidak akan sempurna yang namanya agama tanpa adanya dunia. Wal mulku wad dinu atu amani. Sesungguhnya agama kalian dan juga kepemimpinan yang ada pada kalian seperti saudara kembar. Falid dini aslun wa sultanu harisun. Dan bagi agama layaknya sebuah fondasi, layaknya sebuah asas. Wa sultanu harisun. Dan kepemimpinan, seorang pemimpin dan kepemimpinan layaknya seorang penjaga. Wa mala aslalahu famahdumun. Yang tidak ada asas, dia pasti akan hancur. Yang tidak ada fondasi, dia pasti akan kemudian rusak. Wa mala harisallahu fatdoi. Maka yang tidak ada penjaga, dia pasti akan hilang. Maka pemimpin dan sistem kepemimpinan itu adalah satu dengan agama. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena orang-orang yang baik muncul dari sistem yang baik. Dan orang-orang yang baik inilah yang akan menjaga sistem yang baik. Kita ambil sebuah analogi Bapak Ibu sekalian. Kenapa sangat penting sekali yang namanya sistem dan juga sangat penting sekali yang namanya pemimpin yang amanah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, pernah pergi ke mall yang lantainya kinclong, bisa dipakai buat ngaca, pernah? Pernah. Pertanyaan saya sederhana, pernah nggak ngelihat ada orang ngeludah di mall, sendeso-ndesonya dia? Pernah nggak? Nggak pernah kan ya? Sendeso-ndesonya orang, nggak ada yang kemudian dia masuk mall yang bersih lalu dia meludah. Kenapa nggak ada yang pernah begitu? Karena tempat yang bersih memaksa orang berbuat bersih. Ya. Jadi tempat yang bersih memaksa orang berbuat bersih. Pernah pergi ke pasar yang kotor bau bin becek? Sering. Ngelihat orang ngeludah di sana pernah? Bukan ngeludah, dia muntah dia di sana Bapak Ibu sekalian. Lah kenapa? Karena tempat yang kotor memaksa orang berbuat
kotor. Begitupun juga sebuah sistem. Begitupun juga sebuah kepemimpinan. Yang baik membuat orang jadi baik. Yang buruk membuat orang jadi buruk. Rasul katakan, innamal madinatu kalkir. Sesungguhnya Madinahku seperti tungku api. Tanfi khobathiha wa yansi toyibiha. Ada besi yang jelek masuk, jeleknya hilang, yang tinggal besi yang bagus saja. Kalau lewat tungku api kan gitu kan ya. Nah, tapi kalau ada besi yang bagus yang masuk, semakin cemerlang kebagusannya. Itu Madinah. Orang masuk kemudian jadinya jelek, di awalnya jelek, jahat, jadinya baik. Orang masuk baik, tambah baik. Itu Madinah, Bapak Ibu sekalian. Diterapkan syariat Allah, syariat Islam. Kalau zaman sekarang, kira-kira yang kita terapkan aturan Allah atau aturan yang lain? Yang masuk kiai, keluarnya tersangka penggelapan dana haji. Betul begitu? Gitu kan ya, sudah penggelapan dana haji pula, gitu kan ya, double itu dosanya. Nah, sama kayak saya kemarin ngisi di Bekasi, pulang-pulang sendal saya hilang, saya katakan kurang ajar maling sendal saya, sudah maling sendal, ustadz lagi gitu kan ya, dia mana peduli Bapak Ibu sekalian. Artinya inilah kepemimpinan dan pemimpin. Sebuah sistem yang baik dapat mengakomodasi pemimpin yang baik, dan seorang pemimpin yang baik hanya bisa secara maksimal dia menerapkan Islam apabila sistemnya juga adalah Islam. Maka kewajiban kita adalah mencari pemimpin yang amanah, tapi tidak hanya mencari pemimpin yang amanah, tapi mendukung dia dengan sistem yang amanah. Wallahu bisawab. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah dan diberikan kemudahan oleh Allah. Subhanallah. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Felix Syekh, saya teringat dengan nasihat Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, pilihlah sebuah komunitas ataupun masyarakat teman itu, mereka juga yang berilmu. Kenapa? Kalau seandainya engkau berilmu, maka engkau akan bisa berbagi ilmu di sana. Kalau engkau tidak punya ilmu, maka engkau akan menjadi berilmu, menjadi pinter. Tapi kalau seandainya engkau bergabung kepada tempat yang di sana itu banyak gosipnya, kalaupun engkau berilmu, orang itu nggak akan pernah dengerin. Kenapa? Karena asik bergosip. Nah, sementara kalau seandainya orang yang sudah tidak punya ilmu di sana, semakin menjadi tidak berilmu. Ini subhanallah Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama di dalam majelis ilmu kita. Ya, sekarang kita akan berdoa atau akan menyampaikan. Ya, ke Bapak Abdullah ya, kita akan mendengarkan sedikit bagaimana menurut beliau sebuah pandangan tentang kepemimpinan ini Pak. Karena kita tahu bahwa di dalam surat kita Al-Ahzab ayat 72, di sana ditegaskan bahwa Allah menitipkan amanah kepada langit, bumi, gunung dan sebagainya, ternyata menolak. Nah, manusia ternyata yang berani untuk mengambil amanah itu. Artinya bahwa manusia ini ternyata memiliki kepercayaan dan mampu sebenarnya. Dan kemudian bagaimana menerjemahkan? Silakan Pak Abdullah. Karena itu maka ada syarat-syarat bagi pemimpin. Pertama, pemimpin itu harus punya tauhid vision, wawasan ketauhidan. Tanpa wawasan ketauhidan, maka apa yang disebutkan oleh Ustadz Dr. Rashid tadi, Ustadz Felix, itu akan terjadi. Sebab apa? Orang yang punya usaha tauhid itu ingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring. Dalam surat Al-Imran ayat 191. Sehingga ketika seorang pejabat di ruang tertutup mau menandatangani cek angka 06, karena tidak ada orang dia tambah 039. Tapi kalau dia ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun baring, dia tidak jadi tanda-tanda cek seperti itu. Yang kedua adalah knowledge vision, wawasan keilmuan. Pemimpin itu harus punya wawasan keilmuan. Karena dia akan menaungi, memimpin, mengendalikan semua orang, maka dia harus punya pengetahuan tinggi. Itulah sebabnya Al-Quran pertama diwahyukan bukan dengan kewajiban sholat, bukan dengan kewajiban haji, bukan kewajiban saum dan lain-lain, tapi dengan kewajiban belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, Iqra bil akram alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sehingga wajib hukumnya bagi laki-laki, perempuan muslim belajar. Kalau Bapak Ibu tidak sholat, merasa berdosa enggak? Kalau tidak puasa bulan Ramadan, merasa berdosa enggak? Kalau enggak belajar? Tidak, itu. Padahal belajar itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah bagaimana mempunyai profesionalisme, vision, wawasan profesional, wawasan keterampilan. Ketika Nabi Musa meninggalkan Mesir, kemudian bertemu di suatu padang, suatu tempat, ada dua anak gadis menunggu orang antri ambil air. Lantas kemudian dia kasihan, dia datang kepada dua anak gadis. Kenapa kalian? Kami mau ambil air, tapi orang berumun, apa laki-laki semua. Maka dia bantu anak dua gadis ini ambil air. Ternyata dua anak gadis ini anak dari Nabi Shu'aib. Lantas kemudian Nabi Shu'aib mencari pembantu untuk membantu pekerjaan ladang dan seterusnya dan gembala. Maka kata anak gadisnya itu, ya Abi,
Pilihlah laki-laki itu karena dia kuat dan amanah, dipercaya. Jadi, untuk menjadi pemimpin itu harus kuat. Tadi disebut Ustaz Darwas, harus kuat. Punya kompetensi, punya skill, punya persoalan. Tapi amanah, jujur, adil, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah pengabdian, wawasan pengabdian. Wawasan pengabdian ini yang membuat kemudian Umar malam-malam keliling kota Madinah, mendengar ada dialog, mendengar seorang anak yang menangis, kemudian dia tak intip, lihat seorang ibu itu sedang merebus air. Dia pikir barangkali itu air yang dia masak atau roti yang dimasak atau nasi yang dimasak apa. Ternyata kemudian dimasak itu adalah batu. Lantas dia tanya kenapa? Ya ini khalifah ini nggak bertanggung jawab, nggak tahu bahwa rakyatnya. Kan orang kampung desa-desa itu kan nggak tahu yang mana itu wajahnya Umar karena belum ada TV, belum ada radio, belum ada pertemuan-pertemuan terbuka. Sehingga kemudian Umar tinggalkan itu, pulang ke gudang, ke Baitul Mal, dia pikul sendiri gandum, dia pikul sendiri daging, terus datang ke situ. Jadi wawasan pengabdian. Dari Bulog. Bawa ke sana. Itu. Terakhir adalah the future vision. Wawasan masa depan. Jadi bukan hanya 2020, bukan hanya 2050 wawasan itu, tapi dunia akhirat. Pemimpin itu harus wawasan dunia dan akhirat. Tadi dijelaskan oleh Ustaz Dr. Rashid. Sekarang ini di sini mungkin kita bebas, tapi di akhirat tidak bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa sapu jagat itu adalah bagaimana kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Lebih baik sengsara di dunia tapi senang di akhirat, tapi yang ideal adalah senang di dunia juga senang di akhirat karena substansi dari doa itu. Nah, kalau orang sudah punya wawasan masa depan dunia akhirat, maka dia akan berpikir beribu-ribu kali mau caleg, mau pilkada, mau pilpres. Terus kemudian ada serangan fajar, ada serangan subuh, ada serangan macam. Tadi Ustaz Daud Rasim mengatakan bapaknya di penjara, ditahan oleh KPK, pilkada dikuker anaknya. Ada yang suaminya ditahan KPK, pilkada di Jawa Tengah, istrinya yang terpilih. Di Papua Bogendigul ditahan oleh KPK, pilkada sana dia terpilih. Wali kota Tomohon ditahan oleh KPK, pilkada di sana terpilih. Jadi bayangkan bagaimana nasib rakyat kita, karena rakyat kita itu bodoh, rakyat kita itu miskin, rakyat kita itu daib, sehingga dengan uang 10.000, 100.000 itu kemudian tergoda. Oleh karena itu maka nanti di tangan bapak-bapak, ibu-ibulah 2014 sudah dekat setahun lebih lagi. Bapak ibu-ibulah yang menentukan masa depan bangsa ini. Pilih orang yang betul-betul dikenal rekodnya dari SD, SMP-nya, SMU-nya, kerja di mana, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Barulah kemudian itu yang dipilih dan diawasi setelah terpilih. Mudah-mudahan itu bisa mendatangkan masyarakat yang sejahtera paling tidak 25 tahun mendatang. Terima kasih. Iya, subhanallah. Ada suatu benang merah yang perlu sama-sama kita camkan dari Pak Abdullah sampaikan, pentingnya pendidikan. Karena pendidikan ini membangun karakter. Bapak Ibu dulu ya, mungkin waktu kecil suka diceritakan tentang kisah si kancil, betul nggak? Saya dulu dikasih tahu begitu sama guru, Mas Agus, nak jadilah si kancil. Kenapa? Kancil itu cerdas, cerdik, pandai, pintar, betul tidak? Nah, jadi si kancil. Tetapi ternyata ada yang lupa bahwa kancil itu suka mencuri di mana? Ladang Pak Tani. Suka membohongi siapa? Ya, buaya. Nah, oleh karena itu apabila cerita ini terus disampaikan, terekam dalam memori yang paling dalam, akhirnya sekarang jangan heran, muncullah generasi-generasi si kancil, generasi yang cerdas, cerdik, pandai, tapi sukanya mencuri, membohongi rakyatnya. Nah, itu dia generasi si kancil. Tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan kembali lagi masih di Majelis Ilmu kita, Damai Indonesiaku. Nahnul kiramu faman ata naqasidan nada sa'adat indama yargana mubi'in qadim suka
Alhamdulillah pemirsa, kita telah berada pada penghujung acara kita. Ada satu ungkapan yang sangat menarik yang telah disampaikan oleh Umar bin Khattab. Qad gharasna man qablana fa'akalna wa naghrisu nahnu liyakuna man ba'dana. Telah menanam orang-orang sebelum kita dan saat ini kita menikmatinya atau memakannya. Sekarang sudah saatnya kita menanam agar bisa dinikmati dan bermanfaat bagi orang-orang setelah kita. Itu adalah salah satu prinsip yang disampaikan oleh seorang khalifah pemimpin Umar bin Khattab. Nah pemirsa, sebagai penghujung acara kita, mari sama-sama kita akan dengarkan kesimpulan dan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Rashid. Sekaligus juga kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang berada di Papua yang pada beberapa waktu yang lalu mengalami gempa sebesar 7,2 skala Richter. Demikian saja dari kami dan sama-sama mari kita tundukkan hati kita untuk berdoa dan sekaligus menyimpulkan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, telah kita dengarkan panjang lebar tentang kepemimpinan di dalam Islam. Masya Allah, kalau kita mengikutinya dari awal hingga akhir, mudah-mudahan pulang membawa ilmu. Ilmu insya Allah membawa perubahan pada sikap dan karakter. Ada satu hal yang perlu ditambahi. Semuanya sudah mantap. Tetapi ada satu hal. Dan terkait dengan kondisi kita. Dan dunia Islam secara umum. Biasanya di dunia Islam ini tidak terkecuali negeri kita. Calon pemimpin itu sudah diset dari Amerikanya. Jadi siapa yang menjadi pemimpin kita ini, itu semuanya sudah sudah diatur, dipertimbangkan dan diputuskan oleh nun jauh. Jadi kadang-kadang kita tidak terfikir, si A ini kok bisa-bisa muncul populer terkenal, dari mana asal usulnya? Kok partai A ini kok bisa-bisa menjadi besar mendadak? Siluman. Dari mana asal usulnya? Itu adalah sebuah skenario Amerika. Dan ini rata-rata di dunia Islam. Salah satunya negeri kita. Jadi kalau Bapak nanti melihat ada pemimpin mendatang ini 2014 yang tidak masuk di dalam hitungan-hitungan Bapak, yakinlah Bapak itu sudah ditunjuk oleh siapa? Dari sononya. Dan itu sudah berkali-kali terjadi. Jadi artinya kita itu belumlah menjadi bangsa yang total merdeka. Kita itu hanya dikondisikan saja. Ketika mana negara kuat menginginkan si A jadi presiden, lalu kita pun dibuatnya ya untuk mengikuti dan tunduk. Cara-cara mereka sudah demikian canggih. Media di tangan mereka, uang di tangan mereka, kekuatan ada di tangan mereka. Sehingga kita pun tidak bisa lari dari kalkulasi itu. Nah, oleh karenanya lah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang beriman, jangan kamu ambil orang kafir sebagai pemimpin kamu. Di akhir ini marilah kita tutup dengan doa di mana kita menundukkan kepala kita, menadahkan tangan kita, khusyuk kepada Allah Ta'ala, mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita. Karena memang kita ini tidak pernah luput dari dosa siang dan malam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-radid wa lakal hamdu hatta tarda. Ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami datang kemari dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu yang Engkau wajibkan kepada kami. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana ya 'allamul ghuyub. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah orang-orang atau hamba-Mu yang banyak berdosa. Kami telah menzalimi diri kami. Dan kalau Engkau tidak mengampuni dosa kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin orang yang terbaik di antara kami, bukan pemimpin orang yang terburuk di antara kami. Allahumma wallina khiyarana, Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Allahumma ya Allah, berikanlah petunjuk kepada pemimpin kami sekarang ini. Tunjukilah mereka ke jalan-Mu yang benar. Berikanlah senantiasa rasa kasih sayang-Mu kepada mereka sehingga mereka kasih sayang kepada kami yang dipimpinnya. Allahumma ya Allah, jadikanlah para ulama kami menjadi pengawal umat ini. Ya Allah, jadikanlah para ulama kami pengawal umat ini, mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia karena kami hidup di dunia, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat karena kami akan kembali ke akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Kami adalah hamba-Mu yang sangat takut kepada neraka. Allahumma ya Allah, jika di api neraka. Allahumma alif 'alal khairi baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa jannibna al fawahish wal fitan.